Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah Minggu GITC Semarang pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian untuk menyiapkan kita memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian pagi hari ini, Gembala yang baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau bergenang. Oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening. Oh Gembala, dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerah bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyebut bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita.
Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi penuntun hidup baru bagi kita semua, yang diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kita masih sangat sulit dan masih sangat jauh dari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Namun pada pagi hari ini saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran di dalam hidup kita. Maka marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ya Allah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ini bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan pada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin.
Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkira. Amin. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan hidup kita untuk senantiasa ingat bahwa kita ini umat pilihan Tuhan yang harus patuh dan taat kehadiratnya. Kita akan baca dari Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini, pagi yang sejuk ini, kami boleh bersama-sama umat-Mu di GITJ Semarang dan sekitarnya boleh datang ke hadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan lancar. Semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau berkati saat ini dan seterusnya. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan yang sekarang mungkin masih di dalam perjalanan, Engkau tuntun hingga sampai di rumah-Mu ini dengan selamat. Dan bagi mereka yang tidak hadir pada pagi hari ini, lawatlah satu persatu Tuhan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, sakit, penyakit, kekurangan, kesusahan, dan berbagai permasalahan hidup. Mari Tuhan, Engkau berkenan campur tangan untuk saudara-saudara kami, sehingga damai sejahtera, sukacita, kesehatan boleh menjadi milik mereka dan akan bersama-sama dengan kami dalam ibadah di waktu-waktu berikutnya. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk Ibu Yeni dan Bapak Yuli yang boleh merayakan ulang tahunnya. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kedua saudara ini. Engkau beri umur panjang, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula mungkin ada saudara-saudara kami yang kami tidak tahu saat-saat ini sedang berbahagia karena ulang tahun, karena apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan semua kebahagiaan ini boleh dinaikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Kami berterima kasih juga untuk para tamu, saudara-saudara kami dari gereja GITJ yang lain atau gereja yang lain yang turut bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong sertai saudara-saudara kami ini. Biarlah kehadirannya di gereja ini mendapatkan berkat spesial dari Engkau, sehingga merindukan kesempatan berikutnya untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau berkati Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho sebagai gembala sidang kami. Sukacita, damai sejahtera, kecukupan bahkan kelimpahan akan melimpah pada saudara kami ini bahkan dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk jemaat kami yang saat ini sudah mendapatkan tempat pendidikan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami. Mereka bisa menyelesaikan kuliah, bisa menyelesaikan pendidikan di SD, SMP, SMA dengan sangat baik, dan mereka akan bisa bekerja nantinya, bisa berumah tangga dan memiliki keturunan yang takut dan kasih akan Dikau. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih lajang. Engkau berkati teman hidup yang sepadan dengan mereka yang takut dan kasih akan Dikau. Secara khusus untuk para pemuda Tuhan yang setiap Sabtu mengadakan ibadah, tolong Tuhan Engkau berkenan mengingatkan dan menggerakkan hati jemaat-Mu, para muda ini yang akan menjadi pengganti kami, yang akan menjadi tulang punggung gereja, agar mereka rajin beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh komisi yang ada di gereja kami dalam tangan kuasa-Mu, juga pekerja gereja. Engkau berkati Pak Yanto yang senantiasa membantu dan menolong kami. Berikan sukacita, damai sejahtera dan kerinduannya agar istri dan keluarganya juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau kabulkan Tuhan, dan Engkau berkati saudara kami ini dalam perjalanan untuk melayani-Mu di gereja, juga dalam pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di Lengki, kasih setia-Mu biar menyertai mereka. Bapak Mujiono yang menjadi gembala di sana, kiranya Engkau berkati supaya selalu sehat dan baik keadaannya. Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho yang pagi ini akan mengadakan perjalanan pelayanan di Lengki, Engkau lindungi sertai supaya boleh selamat dan menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, tetangga kanan kiri depan belakang gereja ini Engkau berkati semuanya, kasih setia-Mu menyertai mereka. Keberadaan gereja ini akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Engkau dan menjadi kesaksian bagi mereka. Engkau berkati para pengurus klasis, pengurus sinode, yayasan, lembaga, komisi di GITJ, di sinode GITJ. Engkau berkati Tuhan agar kasih setia-Mu menyertainya, terlebih untuk pengurus harian sinode, hikmat-Mu menyertainya, terkhusus untuk Bapak Iskandar. Engkau berkati dalam mengelola keuangan sinode ini Tuhan, supaya hikmat-Mu senantiasa menyertai di dalam mengelola harta milik-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan persembahan kita ke hadirat Tuhan, dan
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari penuntun Kidung Jemaat 146 ayat 1 sampai 2. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa ini untuk persembahan kita bersama. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan bagi kami. Namun kami mohon ampun, mungkin belum seperti yang Engkau mau, tapi Tuhan berkenanlah untuk menerima apapun yang kami berikan dan kuduskan, supaya boleh mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja kami. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Kristianti yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah hikmat-Mu juga menyertai dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, jumpa lagi dalam sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang untuk adik-adik dari GITJ. Mana ya? Tadi saya diberitahu Pak Pendeta kok lupa. GITJ dari GITJ Kopen. Ya. Ini tolong berdiri sebentar. Yang mana yang dari Kopen? Oh, 1, 2, 3. Ya. Silakan duduk, terima kasih, selamat datang. Kita bersyukur, tapi jangan iri ya, mohon izin saya minum. Jangan iri kalau ada saudara-saudari kita yang datang pagi ini dari GITJ Kopen. Jangan merasa bahwa kita ini orang Kopen, sing Kopen mung kuwi tok. Memang yang Kopen itu di GITJ, seluruh GITJ yang Kopen hanya satu. Ya, di Kudus sana, yang lain enggak Kopen. Ya, sekedar intermezzo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama, ada pertanyaan Kopen itu apa? Kerumat, terawat, itu Kopen. Ya. Saya enggak tahu kalau ada arti yang lain, nanti tolong saya diberitahu ya Mas. Ya, nanti titip salam buat Pak Sri. Pak Sri konon punya sejarah luar biasa khotbah di sini. Karena kalau tidak ada Pak Sri, kami tidak akan punya tataan untuk mimbar sini. Yang tidak perlu pakai tataan hanya saya dengan Pak Pendeta, karena sama-sama tingginya.
tapi Pak Sri harus diberi tataan. Dan itu menjadi guyonan yang menjadi serius, guyon maton namanya. Dan bersyukur karena itu bukan sesuatu yang jelek. Pak Sri selalu dirindukan kedatangannya di GITJ Semarang, tolong sampaikan, karena kalau khotbah itu sederhana dan makjeleb. Saya banyak belajar dari beliau. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini dekat dengan Tuhan. Saya lebih dari 2 minggu merenungkan dekat dengan Tuhan. Saya membayangkan dekat dengan Tuhan. Bahasanya sederhana ya Bapak Ibu ya. Dan kayaknya banyak orang yang langsung tahu dekat dengan Tuhan itu seperti apa. Saya cuma membayangkan sederhana seperti yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau kita dekat dengan Presiden, dengan Pak Jokowi, kira-kira apa yang kita dapatkan Bapak? Enak, saya itu dekat dengan Pak Camat Semarang Tengah, Pak Amoy yang dulu camatnya Pak Hartono Semarang Utara, Pak Moy, masih ingat ya Pak, kenal baik tuh ya Pak Hartono. Pak Moy itu kalau makan bersama selalu mencari saya, kalau panggil saya itu enggak nama saya, mungkin bagi beliau sulit mengucapkan nama Gideon, karena orang Kristen aja, kalau Bapak Ibu membaca di komunitas, itu kan banyak yang nulis Gideon, Gideon. Ada yang tulis Gedeon, ada yang tulis Gideon. Ya, padahal di hampir semua Alkitab itu kan yang bikin dari The Gideon yang menerbitkan. Dan di Hakim-Hakim 7 itu jelas tertulis Gideon. Jadi banyak sekali yang salah mengeja itu, sehingga kalau manggil saya Pak Camat itu tidak Pak Gideon, tapi Om. Sampai di jalan itu sempat-sempatnya ngerem mobilnya hanya untuk buka pintu dan menyapa Om, itu terus lari. Kalau makan-makan mesti selalu ingin, kalau ada saya loh ya, kalau nggak ada saya nggak mungkin saya dipanggil diajak makan. Itu selalu minta saya ada di sebelahnya sambil ngobrol. Sampai parfum yang saya pakai itu ditanyakan, mereknya apa toh Om parfumnya itu, sampai sejauh itu. Kira-kira saya bahagia enggak Bapak Ibu? Oh ya bahagia banget, senang banget. Wong camat toh, ya camat pemimpin kecamatan itu dekat banget dengan saya. Lah kok sampai di Pak Jokowi, Pak Presiden. Kalau kita dekat dengan beliau, wah bangganya bukan main. Fotonya mesti tinggal DP, tinggal status dan sebagainya. Iki aku foto kalau Pak Presiden. Ini, gitu kan. Gini gitu kan. Terus macam-macam gaya disampaikan dalam foto itu. Supaya semua orang tahu, wah Bapak itu dekat dengan Pak Presiden. Itu baru di luarnya. Begitu di dalamnya dekat dengan Pak Presiden. Wah enaknya bukan main. Kita dikawal oleh Panwas. Oh kok Panwas? Apa? Pengawal presiden ya, pengawal presiden, pasukan pengawal presiden, khusus orang-orang hebat, ya mereka bisa tembus pandang, ya, tembus pandang karena bawa HP video call dengan temannya dan sebagainya. Bapak Ibu, sekarang ini kita harus sudah mulai menyadari bahwa kita itu tidak dekat dengan lurah, camat, wali kota, gubernur, atau presiden. Tetapi di atasnya itu, yaitu kita dekat dengan Tuhan. Seperti apa kok kita itu dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu mari kita ingat banyak sekali nats Alkitab yang mengatakan bahwa sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu tidak apa-apa, kita itu hanya debu, remeh-temeh, orang yang penuh dosa, yang jatahnya adalah neraka. Upah dosa ialah maut. Ora peduli dosamu cilik apa gede, nek dosa mesti mlebu neraka. Terus adakah di antara kita yang tidak berdosa? Berkali-kali hamba Tuhan menyampaikan bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap hari, setiap saat itu kita pasti berdosa. Entah dengan pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Ya.
Jadi kita itu tidak apa-apa, kita itu tidak siapa-siapa, orang organe, rano ajine. Kita itu manusia yang remeh-temeh, yang wis jatahe mlebu neraka. Tetapi karena Yesus Kristus menebus kita dan kita mau ditebus, mau percaya, maka kita selamat. Maka dua hal penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama kita bukan siapa-siapa dan yang kedua kita menjadi berarti. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh. Jadi ayat yang ke-13, di dalam Yesus Kristus yang kamu yang dahulu jauh, yang tidak artinya apa-apa, ora sopo-sopo, kowe iki ora macam-macam, kowe iki ora sopo-sopo. Ya. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini enggak main-main loh Bapak Ibu. Orang lain, saudara-saudara kita yang lain yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka berjuang bagaimana supaya selamat. Aku tak melakukan ini biar diampuni dosaku. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Aku akan melakukan ini. Kalau semua sudah aku lakukan, maka aku akan masuk surga. Tapi insya Allah di Alkitab ada kalau Tuhan mengizinkan. Kalau kita tidak, Tuhan pasti mengizinkan kita masuk surga karena Tuhan sendiri berfirman, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Wah, ini keren banget kan? Katakan aja yang terkecil lah, supaya di mana Pak Camat berada, saya pun berada. Wih, kowe senenge ra karuan, uripe dijamin. Ora butuh uang saku, butuh apa-apa tinggal asistennya yang bayari, yang belikan itu. Ini itu raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa. Kalau kita dekat dengannya, kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa. Karena apa? Jaminannya adalah di mana Tuhan berada, kita berada. Ini kalau dekat dengan Tuhan. Tadi saya sebenarnya sudah mau mempersiapkan diri dengan lilin dan korek, tapi enggak apa-apa, ini anggap aja ini lilin, terus ini korek apinya. Ya. Lilin dan korek api ini kalau tidak didekatkan apinya, ya, maka lilin ini tidak akan menyala. Lilin ini akan tetap menjadi lilin, bahkan kalau patah tidak bisa dinyalakan, dibuang ke tempat sampah, enggak berarti. Itu kita. Tapi begitu dekat dengan korek dinyalakan, maka lilin ini akan hidup, akan menyala. Bapak Ibu, itulah kita sebenarnya. Ketika kita merasa bahwa kita ini orang yang, wah, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah berkarya untuk gereja. Ketika aku sekolah minggu, aku rajin beribadah, aku kendel nyanyi di depan. Ketika pemuda, aku rajin menggerakkan teman-teman. Aku juga melayani di bidang ini, bidang itu. Ketika aku dewasa, aku jadi majelis, aku khotbah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, aku juga menyumbang gereja dan sebagainya. Ya, gereja ini tanpa sumbanganku tidak akan berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauhlah hal-hal yang saya sebutkan tadi ada pada hidup kita. Amin. Jauh. Karena kita ini tidak ada artinya apa-apa kalau tidak karena kasih Tuhan. Ya. Jadi kita sekarang udah tahu kan bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang wis pokoknya jatahe ora selamat. Ya ora selamat karena Pak Slamet hanya satu di sini. Ya. Kita ini jatahnya itu ora iso masuk surga, tetapi yang kedua yang akan kita pelajari adalah kita menjadi berarti karena Dia. Kalau kita perhatikan ayat 13 sampai 18, ini diuraikan demikian panjang dan jauh. Ya. Kita menjadi berarti, kita menjadi sangat berarti bagi Tuhan karena darah Kristus. Berarti kita sudah merdeka. Bahkan di sini Tuhan Yesus ditulis di sini membatalkan hukum Taurat. Jadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Kasih karunia kepada kita. Keselamatan yang diberikan pada kita. Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus kita kerjakan?
Yang pertama adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sudahkah kita setiap kita bangun tidur bernafas, Tuhan terima kasih. Hidup yang Kau berikan pada saya. Tuhan terima kasih karena saya masih hidup dan mempunyai pengharapan yang luar biasa kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah berterima kasih harus melakukan yang seperti ini. Bapak Ibu sekarang ini kecenderungan, saya kemarin berbicara dengan beberapa hamba Tuhan dari gereja, bukan dari kalangan GITJ. Setelah pandemi, kecenderungan gereja, kehadiran jemaat itu menurun. Ada yang 5%, 10%, bahkan ada yang sampai 25%. Bapak Ibu, dulu sebelum pandemi, masih beberapa tahun sebelum pandemi, kehadiran jemaat kita itu sampai 85 ke atas, rata-rata setiap minggu, karena saya menghitung, ya, menghitung untuk mengucapkan syukur dan memberi masukan pada majelis dan pendeta bahwa jemaatnya yang hadir sekian, terus hari-hari ini yang sering tidak hadir adalah ini. Itu saya sampaikan walaupun saya tidak majelis. Dan saat ini Bapak Ibu, kehadiran jemaat kita di gereja rata-rata 75. Berarti kalau dihitung 10 per 85, ini yang tahu ini ngitung cepat ngitung itu Pak Iskandar. Hampir 10%, sekitar 7-8% ketidakhadiran. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, tidak hadirnya itu terus kemana-mana tidak, tapi karena banyak jemaat kita yang meninggal dunia, ya, yang dipanggil Tuhan. Ya, kalau saya hitung itu lebih dari 20. Ya, semenjak 2-3 tahun sebelum pandemi sampai setelah pandemi itu banyak jemaat kita yang dipanggil Tuhan. Memang ada beberapa yang untuk ke gereja itu pengertiannya ora usah nang gereja ora apa-apa. Bisa streaming. Iso ngrungokke radio, iso lihat YouTube, mendengarkan di YouTube. Wah, pengkhotbahnya keren-keren loh di YouTube itu. Wah, yang dari gereja A, gereja B, gereja ini, gereja itu bagus sekali. Bapak Ibu, itu salah apa betul? Betul, tidak salah. Namun kita harus ingat Bapak Ibu bahwa persekutuan dalam ibadah seperti sekarang ini amat sangat penting. Bapak Ibu, kalau ini bunga ini saya umpamakan sebagai kayu, semuanya ini sudah berkali-kali sih disampaikan, namun untuk penyegaran saja, kalau ini kayu terus kita bakar maka nyalanya akan gede. Ketika kita ambil satu saja, kita letakkan maka akan mati. Saya wong desa mesti ngerti. Waktu masih masak dengan kayu itu, kalau terlalu gede apinya, kalau tidak diundurkan dikurangi kayunya diletakkan, dan ini pasti akan mati. Iman kita persis seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bersekutu seperti ini, Bapak Ibu, pendopo itu menjadi berkat luar biasa bagi bapak-bapak. Setelah ibadah itu pendopo itu senangnya bukan main loh pendopo itu. Karena diduduki orang-orang yang harum-harum, yang kadang-kadang yang pikirannya itu pikiran positif semua. Isinya iki guyon, senang-senang ngombe kopi, ngombe teh, nyemil dan sebagainya. Betul ya Pak Slamet ya? Nah, Pak Slamet itu punya kesan luar biasa di situ. Ya, saya tadi pagi sudah minum kopi, tapi berharap ibadah selesai saya duduk di situ bersama Pak Iksan dan lain-lain, Pak Hartono, Pak Nuryono, ya, Pak Slamet dan lain-lain itu minum kopi di situ. Yang dibicarakan itu orang jelundrunge, ngalor ngidul ngetan ngulon. Tetapi itu menjadikan sukacita dan damai sejahtera. Saya bayangkan kalau Pak Ade Purwadi itu Pak Ade Purwadi juga kadang-kadang ada di situ ya, Pak Isman juga. Banyak sekali bapak-bapak, kadang-kadang kecampuran ibu-ibu. Ya, karena ibu-ibu itu kan wis nongkono dikebaki bapak-bapak orang manggon. Arep njaluk pangku ya isin. Bapak Ibu, persekutuan orang Kristen, orang percaya yang nanti akan kita ucapkan di syahadat kaliwelas. Itu penting sekali. Kalau kayu dikumpulkan, nyala apinya itu bermanfaatnya luar biasa. Untuk masak, menghangatkan lingkungan sekitarnya, ngusir nyamuk, bakar telo dan lain-lain. Ya. Itu sangat bermanfaat. Demikian juga ketika kita bersama-sama bersekutu ini. Ketika pengkhotbah mendoakan salah satu jemaat. Oh, kuwi to lara ya ampun mesake.
oh kuwi to ora ning gereja. Lah napa? Oh lagi ana masalah yuk udah ditiliki. Aja ngenteni majelise, aja ngenteni pendetane. Aku pengen tilik wong iku ya sahabatku gitu. Ada loh yang model gaya bicaranya seperti yang saya tirukan ini. Ya. Coba kalau kita di rumah streaming lagi ngrungokke ngene iki, tok nuwun Pak, apa nih Pak RT gitu. Nyuwun surat Pak niki enten masalah niki, Pak nyuwun sumbangan dan sebagainya. Ora sida ngrungokke streaming, pedot-pedot. Ya. Dan enggak dapat apa-apa. Dan Bapak Ibu ketika pendeta, saya kan bukan pendeta ya, pendeta mengangkat tangan ini mewakili siapa? Ini mandataris Allah yang memberikan berkat langsung. Pentingnya kita beribadah secara langsung di gereja seperti itu. Dan Tuhan mau kita lakukan hal itu. Supaya persekutuan kita semakin kuat dan iman kita pribadi lepas pribadi semakin kuat juga. Gedung gereja ini kalau kemarin waktu tukar mimbar ya Pak Slamet dari Patihan itu mengatakan, saya dulu itu masih ingat gerejanya itu kecil, pendek. Kalau banjir itu jemaatnya itu duduknya itu di sandaran, kakinya di tempat duduk. Ya, itu masih yang punya fotonya itu keluarganya Pak Isman, masih punya fotonya. Terus kemudian gereja yang lama itu dikurung, gereja yang baru itu rangkanya dan sebagainya, terus dan lain-lain. Dan sekarang menjadi seperti ini. Kalau sekarang menjadi seperti ini Bapak Ibu, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah persekutuan di tempat ini. Karena Tuhan senang ketika anak-anaknya satu hati. Kalau kita duduk diam bersama-sama di sini, kita satu hati apa tidak? Satu hati. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kita. Satu hati, karena ada satu orang yang memimpin. Jadi jangan katakan, wong kok kon ngrungokke wong ngoceh nang nggone mimbar itu kan. Tidak seperti itu. Jadi ada yang berdiri di mimbar ini supaya kita satu hati, satu kata, satu pikiran untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan senang, makanya tingkap-tingkap langit dibuka, Tuhan curahkan berkatnya untuk gereja ini. Ada ruang multimedia yang nilainya luar biasa, fantastis. Ada gereja yang megah ini yang nilainya fantastis secara rupiah. Itu siapa yang memberikan berkat? Tuhan yang memberikan berkat melalui Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Adakah Bapak, Ibu, dan Saudara yang memberikan persembahan untuk Tuhan melalui gereja ini lantas menjadi miskin? Tolong saya dikasih tahu, saya dengan Pak Pendeta akan datang untuk memberi pencerahan. Pasti ada yang salah. Tapi bukan berarti lantas nanti sampai rumah, wah nek ngono aku meh tak dol kabeh hartaku tak persembahkan ke gereja, bar kuwi terus ora ndek apa-apa, turune nunut-nunut malah menjadi batu sentuhan, menjadi batu sandungan seperti Ika minggu yang lalu, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi anak-anak Tuhan harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Dan mulailah menjadi berkat ketika kita bersama-sama beribadah di sini. Bapak Ibu yang Bapak Ibu isikan di kantong persembahan tadi, bukan berarti majelisnya menyuruh jemaatnya untuk ngemis minta-minta, enggak. Tapi memang begitu tata caranya supaya praktis, ya Bapak Ibu tidak berebut ke depan dan persembahan itu bisa dinaikkan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita bersyukur, kemudian yang kedua beribadah, yang ketiga tetaplah rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena kita dulu itu bukan siapa-siapa. Kita dulu itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini harus kita ingat loh Bapak Ibu. Walaupun ini kata-kata negatif, ya, tapi bagi saya nggak peduli itu negatif atau positif, tapi itu menjadi pengingat di dalam diri kita. Pengingat di sini bahwa kita ini tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, yang diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya dan diselamatkan. Kita menjadi warga negara Israel, bukan Israel yang sekarang perang itu, bukan, tapi warga negara kerajaan surga. Warga kerajaan surga yang sudah dijamin kepastian keselamatan kita oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, penting banget Bapak Ibu, mempertahankan iman kita.
Jangan dikira kalau kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin berdoa, kita tidak meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Ada loh Bapak Ibu, walaupun itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Statusnya sebagai pendeta, seorang guru besar karena dokter, dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Tapi itu pasti alasannya apa? Alasannya pasti itu. Ya. Enggak, saya gini, saya enggak butuh itu. Ya. Karena ketenaran itu nanti itu kan akan ikut. Biasanya kalau ada yang seperti itu kan langsung disubio-subio, panggil sana, panggil sini. Pak tolong ya khotbah di sini, Pak tolong. Begitu khotbah jelek-jelekan Tuhan Yesus. Wah, kita harus doakan supaya Tuhan ampuni. Ada ya Bapak Ibu sudah tahu ya. Maaf saya tidak sebutkan ini karena ini ada di streaming. Ya. Mempertahankan iman kita penting. Bagaimana cara mempertahankan iman kita? Kita harus selalu ingat yang tadi saya sampaikan itu. Selalu ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anaknya yang diselamatkan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita juga berada di situ. Oke? Yang terakhir, yang kelima, kita harus bersaksi. Menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus, jangan diam, kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan, wes aman, duduk manis, hidup seperti yang ada. Enggak, kita harus bersaksi. Bapak Ibu, sekarang kalau kita bersaksi pada orang lain, berbahaya banget. Ya, karena kita bisa dituntut secara hukum. Tetapi siapa yang menuntut ketika kita melakukan perbuatan baik? Maaf, saya mohon izin bersaksi yang sudah pernah saya saksikan. Saya sudah 19 tahun jadi ketua RT. Di RT saya ada 3 kakak yang Katolik dan Kristen, tapi yang Kristen hanya saya. Sudah 19 tahun, warga saya tahu kalau saya ini orang Kristen. Kalau 19 tahun harusnya itu kan RT itu kan 3 tahun diganti, betul ya peraturan Pak RT, di sini ada Pak RT Iskandar, ada Pak RT Joko. Ya, kita semua tahu bahwa RT hanya 3 tahun, tapi 19 tahun. Bukan waktu yang pendek. Karena semboyannya warga saya itu Pak Gideon jadi RT seumur hidup. Kira-kira saya senang apa tidak? Saya senang karena saya bisa memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu harusnya anak-anak Tuhan menjadi teladan, itulah kesaksiannya. Siapa yang bisa menuntut orang yang berbuat baik? Tidak ada. Siapa yang bisa menuntut orang yang melakukan perbuatan sosial dan lain-lain? Ya, kecuali memang ada penyimpangan di situ bisa dituntut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita tahu, kita bukan siapa-siapa dan kita menjadi berarti karena kasih Tuhan. Maka mari kita memuliakan Tuhan, mari kita tetap rendah hati dan kita tetap bersaksi, selalu bersaksi dari hidup kita karena kita adalah surat terbuka bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sempurnakanlah firman yang sudah tersampaikan ini agar menjadi rema bagi kami masing-masing. Ampuni kami jika selama menerima firman-Mu ini ada dosa yang terselip, dan kami serahkan hidup kami selanjutnya untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi dan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur dalam
beri waktu untuk saat teduh sejenak. Selanjutnya kami serahkan pada Ibu Majelis untuk menyampaikan informasi pada jemaat. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan GITC Semarang. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya di gereja GITC Semarang ini untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dalam ibadah hari ini dan menerima persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk setiap tamu yang berkenan datang di gereja kami GITC Semarang. Kiranya Tuhan juga akan memberkati selalu dengan ibadah hari ini. Demikian juga dengan pemuda remaja dari GITC Kopen Kudus. Terima kasih untuk kehadirannya di gereja GITC Semarang. Kami seluruh jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gideon Mujianto yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pelayanan Pak Gideon dan keluarga seterusnya. Kami akan bacakan untuk warta jemaat Gereja GITC Semarang Minggu 21 Juli 2024. Yang pertama, ibadah pada hari Kamis pada tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 7 malam akan dilayani oleh Ibu Suryani Gideon dan doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Elser. Pemimpin pujian akan dipimpin oleh Bapak Daniel Supriyadi. Ibadah akan dilaksanakan melalui Zoom dan kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa bergabung pada malam hari Kamis tersebut, supaya Tuhan semakin memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah ibadah Minggu pada tanggal 28 Juli 2024 dimulai pukul 7 di Gereja GITC Semarang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho dan di pos PI Lengki akan dilayani oleh Bapak John Mujiono. Kemudian yang ketiga ibadah sekolah minggu, besok minggu akan dipimpin kelas besar oleh Ibu Ambar dan Kak Lintang dan Kak Onomi di kelas kecil serta pendamping adalah Kak Kiki dan Kak Ocha. Ibadah pemuda seperti biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu di gereja pada pukul 5 sore. Yang terakhir, hari ini nanti pada siang nanti sekitar jam 12, Gereja GITC Semarang akan menerima tamu-tamu dari guru sekolah minggu seklase Selatan yang akan mengadakan rapat di Gereja GITC Semarang. Mohon dukungan doa supaya acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini ada 83 jemaat setia pada Tuhan. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan akan memberkati senantiasa kehidupan Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Amin.